Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih tentang kerjasama dalam perdagangan musyarakah dan kontekstualisasinya dengan hukum bisnis di Indonesia pada masa sekarang. Sebelum melanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Muhammad Kadafi, jurusan Pemikiran Politik Islam, MPM 2031040020. Pengertian kerjasama. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkoh. Secara bahasa, syirkoh berarti ikhtilat percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Secara istilah kerjasama, menurut Hasyib As-Siddiqi bahwa yang dimaksud dengan syirkoh ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Jadi, kerjasama adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dasar hukum musyarakah. Musyarakah memiliki dasar hukum sebagai berikut. Pertama, Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, surah keempat, ayat ke-12. Surat Syad, surah ke-38, ayat ke-24. Kedua, hadis, yaitu hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, ijma ulama. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkoh, dan para ulama berijma mengenai hal ini. Jenis musyarakah. Jenis musyarakah dibagi menjadi dua. Pertama, syirkoh amlak adalah kepemilikan bersama, dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Yang kedua, syirkoh ukut, kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan risiko. Rukun musyarakah. Berikut 3 rukun musyarakah. 1. Akidain, yaitu dua orang yang melakukan perjanjian syirkoh. 2. Sihat, yaitu ijab dan qabul. 3. Mahar, yaitu tempat atau sarana dalam syirkoh. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu harta dan pekerjaan. Syarat musyarakah. Syarat-syarat syirkoh dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah sebagai berikut. 1. Orang yang berakal. 2. Balik. 3. Dengan kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat hendaklah berupa sebagai berikut. 1. Modal yang dapat dihargai, lazimnya selalu disebut dalam bentuk uang. 2. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseorangan dan tidak diperbolehkan lagi dari mana asal usul modal itu. Syarat yang berhubungan dengan syirkoh secara umum. Berikut syarat-syarat musyarakah secara umum. 1. Dapat dipandang sebagai perwakilan. 2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. 3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah. Batalnya perjanjian musyarakah. Batalnya musyarakah terbagi menjadi dua sebagai berikut. 1. Pembatalan syirkoh secara umum sebagai berikut, yaitu 1. Pembatalan dari seorang yang bersekutu. 2. Meninggalnya salah seorang syarik. 3. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang. 4. Gila. 5. Modal para anggota syirkoh lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkoh. Yang kedua, pembatalan khusus sebagian syirkoh, yaitu 1. Harta syirkoh rusak. 2. Tidak ada kesamaan modal. Berikut ada kontekstualisasinya dengan hukum bisnis di Indonesia pada masa sekarang. Pengertian hukum bisnis. Menurut Munir Faundi, mengatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum, termasuk upaya penegakannya, yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan
menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dan motif untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi hukum bisnis. 1. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. 2. Pelaku bisnis dapat melihat Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. 3. Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. 4. Terwujudnya sikap dan pelaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Tujuan hukum bisnis. 1. Menjamin fungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. 2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah (UKM). 3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. 4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. 5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor yang menentukan isi hukum, yaitu kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Yang kedua, sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah. Contoh hukum formil dari segi undang-undang antara lain. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang hubungan baik hubungan antara kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUHP Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam termasuk kredit, dan sebagainya. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur persoalan perdagang secara khusus yang belum diatur dalam KU Perdata, seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.